Kita telah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Iqbal Kiarso di Gedung KPU Jakarta. Iqbal, sejauh ini bagaimana proses rekapitulasi suara pemilu 2024, apalagi ada 1.400 pemungutan suara ulang yang rencananya akan dilakukan. Apakah ini memengaruhi? Ya, selamat siang Dea. Betul sekali bahwa Bawaslu tadi sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.496 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, dan itu tentunya akan berpengaruh pada proses rekapitulasi penghitungan suara. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan nantinya di beberapa TPS, ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU ini masih terus berjalan, di mana KPU tentunya melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kemudian kabupaten kota, masuk ke provinsi, lalu baru ke nasional. Dan dari hasil rekapitulasi yang saat ini kami bisa pantau dari website Sirekap, itu tercatat per 22 Februari atau hari ini pada pukul 10 pagi, jumlah TPS yang sudah menginput formulir C hasil dan sudah menginput data ke Sirekap itu ada sekitar 613.30 TPS dari 823.236 TPS, atau sekitar suara yang masuk ini sudah mencapai 74,47%. Dan dari rekapitulasi penghitungan sementara yang ada di website Sirekap tersebut, pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih mengungguli suara yang masuk pada pemilihan presiden tahun 2024 ini, yaitu sekitar 63.816.000 suara yang masuk atau sekitar 58,9%. Kemudian di urutan kedua adalah pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sekitar 26.097.000 atau sekitar 24,09%. Dan di posisi ketiga yaitu ditempati oleh pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yaitu sekitar 18.436.000 suara atau sekitar 17,02% suara. Dan terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara ini selama masa prosesnya dari tanggal 15 sampai 22 Februari ini atau terhitung sekitar 7 hari setelah pemungutan suara selesai, ini memang ada beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang timbul dari data Sirekap tersebut, yang menyebabkan adanya aksi demonstrasi yang digelar di Bawaslu maupun KPU pada beberapa hari terakhir yang menuntut kejelasan KPU terkait dengan data Sirekap tersebut, karena ditemukan Sirekap ini ada ketidaksesuaian antara formulir C hasil dan juga data yang terinput di website atau yang ditampilkan di website Sirekap tersebut, sehingga mereka menduga adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi ataupun penggelembungan suara pada salah satu paslon. Namun pihak KPU mengatakan, yaitu dari penyampaian komisioner KPU yaitu Idam Holik mengatakan bahwa Sirekap ini sudah berjalan dengan baik, artinya sudah ada pemutakhiran atau terkait dengan memastikan kualitas data Sirekap tersebut, sehingga data tersebut berangsur sesuai dengan formulir C hasil yang ada atau diupload di website tersebut, sehingga mereka perlu memastikan terus untuk memantau Sirekap tersebut agar data yang masuk di website tersebut sesuai dengan formulir C hasil yang sudah diupload. Dan terkait juga agenda lain dari KPU sendiri, ini KPU sudah menerima surat untuk dari PDI Perjuangan yang menolak hasil Sirekap atau menggunakan Sirekap tersebut untuk penghitungan suara. Dan dari surat yang masuk ke KPU sendiri, Idam Holik menyatakan bahwa surat tersebut memang sudah diterima dan juga sudah nantinya akan ditangani pada rapat pimpinan, dan nantinya hasil tersebut juga akan disampaikan kepada pihak media terkait dengan surat yang disampaikan oleh Partai PDI Perjuangan. Dan terkait dengan penghitungan suara, tadi yang saya sebutkan bahwa memang sangat berpengaruh karena ada sejumlah TPS yang masih harus melakukan pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara susulan. Jika data Bawaslu mengatakan bahwa terdapat 1.496 TPS, agak berbeda dengan data yang dimiliki oleh KPU, di mana KPU menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang akan dilakukan di sebanyak 615 TPS. Kemudian pemungutan suara lanjutan ada
ada di 120 TPS dan pemungutan suara susulan ini ada di angka 224 TPS. Namun disampaikan lebih lanjut oleh Komisioner KPU Idam Holik bahwa paling lambat pemungutan suara tersebut dilakukan paling lambat 10 hari setelah masa pencoblosan, yaitu pada tanggal 24 Februari mendatang. Dan untuk hasilnya nanti tentunya masyarakat diimbau untuk terus memantau sirekap dan juga hasil-hasil yang di-upload atau diunggah oleh pihak KPPS ke website Sirekap untuk memastikan bahwa data yang masuk ini sudah sesuai. Dan juga tadi disampaikan juga ada kedatangan dari pihak ICW untuk memohon informasi terkait dengan Sirekap tersebut, sehingga nantinya KPU juga akan menjawab surat dari ICW dan juga Kontras terkait permasalahan-permasalahan yang ada selama masa rekapitulasi penghitungan suara ini. Dea. Terima kasih laporan langsung produser lapangan CNN Indonesia Iqbal Kiarso dari gedung KPU di Jakarta Pusat.